sudah baca niat puasa buat besok? Oh sudah, aduh pinter sekali anak mama. Ya udah sekarang udah bobo, didongengin sama mama ya, tenang aja ya. Bobo, pakai selimutnya, langsung pakai selimut. Bobo udah nggak usah ngelihat mama, udah sambil merem ya, didengerin mama, oke? Ini ya mulai ya. Ini tentang adik-adik lumut. Ya udah ya. Iya, selimutnya dipakai dulu, dibenerin ya, bener ya. Pinter anak mama kok. Pada zaman dahulu, di siang hari yang terik, ada seorang pangeran dan beberapa pasukannya pergi berburu ke hutan. Pangeran itu bernama Kusumayuda dari Bayu Arum. Tiba-tiba sang pangeran mendengar suara perempuan yang mengerang kesakitan. Dia pun mencari asal suara itu. Ternyata dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang memegangi kakinya. Ya udah, diam. Nih sambil dielus-elus mama nih. Ya. Pangeran Kusumayuda merasa kasihan terhadap gadis cantik itu. Dia pun berniat untuk menolong gadis itu. Setelah mengetahui nama gadis itu, bersama pasukannya Pangeran Kusumayuda mengantarkan gadis itu pulang. Gadis cantik itu bernama Klenting Kuning. Diam-diam, Klenting Kuning menaruh hati kepada sang pangeran. Begitu pula dengan sang pangeran. Setelah peristiwa itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Waktu terus berlalu, tak terasa tahun pun berganti. Kini tersiar kabar ada seorang pemuda tampan bernama Andi Lumut sedang mencari calon istri. Semua gadis di desa itu pun sibuk membicarakan tentang ketampanan sosok Andi Lumut itu dan membayangkan menjadi pendamping sang pujaan hati. Tak lama kemudian Andi Lumut mengadakan pesta untuk memilih calon pendampingnya. Para gadis di desa itu sibuk mempercantik diri agar terpilih oleh Andi Lumut. Hanya Klenting Kuning yang tidak tertarik dan enggan datang ke pesta tersebut. Klenting Kuning selalu teringat dengan Pangeran Kusumayuda. Ketika dia sedang melamun, saudara-saudaranya mengajak untuk pergi ke pesta Andi Lumut, pemuda tampan yang sedang mencari istri itu. Ketika kakaknya merayu Klenting Kuning untuk ikut pergi ke pesta itu. Setelah ketika kakaknya pergi terlebih dahulu, akhirnya Klenting Kuning pergi juga ke pesta itu. Akhirnya mau dia, karena dirayu-rayu oleh kakak-kakaknya. Tadinya nggak mau karena dia selalu teringat Pangeran Kusumayuda yang sudah menolong waktu dia kakinya sakit, itu iya. Untuk sampai ke tempat pesta, semua orang harus menyeberangi sungai yang lebar dan dalam. Para gadis tersebut kebingungan karena mereka menggunakan pakaian yang bagus. Mereka tidak mau mengotori pakaian yang mereka kenakan. Kalau kena airnya akan kotor tuh, kan air sungai ya kan. Kemudian muncullah seekor yuyu kangkang penjaga sungai yang berbentuk kepiting raksasa, gede banget. Yuyu kangkang menawarkan bantuan kepada para
Ternyata semua gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis yang mencium kepiting raksasa itu memiliki bekas garis merah di bibir dan di pipinya, kecuali Kelenting Kuning yang tidak kena ciuman Yuyu Ganggang. Kelenting Kuning bangga dan senang karena dia berhasil mengelabui kepiting raksasa tersebut. Setelah tiba di tempat pesta, para gadis-gadis cantik itu merasa ada yang aneh pada diri mereka. Ternyata mereka baru menyadari bahwa ada bekas garis merah di bibir dan di pipinya. Andi-andi lumut dapat segera mengetahui bahwa Kelenting Kuning lah yang pantas menjadi pendampingnya, karena hanya dia yang dapat mengalahkan tipu daya Yuyu Ganggang.